Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla semata kita panjatkan atas karunia nikmat iman, nikmat Islam, karunia taufik serta hidayah kepada kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kita semua memberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang utama adalah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melaksanakan salah satu perintahnya yaitu bertolabul ilmi. Alhamdulillah atas izin Allah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kita untuk bertemu kembali bermuajah secara daring di kajian Bumiku Mengaji. Salam serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, kudwah kita, tuntunan panutan kita, baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumiku Mengaji. Alhamdulillah kita telah tiba di penghujung bulan April sekaligus juga penghujung bulan Syawal yang akan masuk ke tanggal 1 Zulqa'dah 1446 Hijriah. Alhamdulillah kajian di hari Senin kembali bersama Ustazuna Ali Hasan Bawadir Hafizahullah Ta'ala yang akan membahas kajian tentang sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diambil dari kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun fi Suratin Nabi Al-Ma'mun. Di kajian kita ini ya, tidak terasa sudah memasuki jilid keempat di kitab tersebut. Dan pada malam hari ini, insya Allah Ustazuna Ali Hasan Bawazir akan menyampaikan tema yaitu tentang keutamaan, hadis-hadis keutamaan Bani Tamim yang masih berkenaan dengan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni keutamaan hadis-hadis keutamaan Bani Tamim pada malam hari ini, insya Allah. Dan atas nama Kru Bumi Mengaji kami haturkan ahlan wa sahlan kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, baik jamaah yang berada di seluruh pelosok Nusantara maupun juga dari berbagai belahan dunia. Dan Alhamdulillah kajian ini disimak oleh jamaah-jamaah tidak hanya di seluruh pelosok Nusantara, tapi di berbagai benua. Ada jamaah dari benua Australia, jamaah dari benua Amerika, benua Eropa, benua Asia, dan lain sebagainya. Semoga jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah untuk kajian kita 1 jam ke depan, insya Allah akan dibimbing oleh Ustazuna Ali Hasan Bawadir Hafizahullah Ta'ala. Sebelum kajian dimulai, kami ingin menyampaikan beberapa informasi terkait dengan adab-adab majelis ilmu di kajian ataupun juga majelis taklim Bumiku Mengaji. Yang pertama jemaah sekalian, marilah kita jadikan kajian online ini sebagai sarana tholabul ilmi dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, mengikat ilmu ini dengan tulisan, dengan catatan-catatan kita, kemudian juga menjaga adab majelis yang mulia sesuai dengan syariah Islam, menutup aurat, dan tetap menjaga adab majelis sebagaimana kita berada di majelis offline. Berikutnya jemaah sekalian yang nanti di sesi kedua nanti kami akan memberikan kesempatan kepada jemaah yang ingin bertanya, baik pertanyaannya melalui chat box di Zoom meeting ini ataupun juga pertanyaan dapat disampaikan melalui tombol interaktif, yaitu ini dengan mengklik tombol raise hand terlebih dahulu yang insya Allah oleh panitia akan dibantu untuk di unmute ataupun juga dibukakan open mic-nya sehingga jemaah dapat bertanya secara langsung bersama Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Selanjutnya, di Bumiku Mengaji kami membuka em, grup WhatsApp ataupun juga grup majelis melalui WhatsApp.
baik itu untuk grup ikhwan maupun grup akhwat yang insya Allah setiap kajian akan kami share. Bagi jamaah yang belum bergabung ke dalam grup WhatsApp tersebut, insya Allah akan eh, linknya akan kami share di chat box pada Zoom meeting kali ini. Selanjutnya, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi jamaah yang baru saja bergabung ke bersama Majelis Bumiku Mengaji, bagi jamaah yang tertinggal ataupun juga terlewat dari kajian-kajian yang pernah diselenggarakan oleh kami, untuk kajian ataupun juga rekaman-rekamannya dapat disimak melalui channel YouTube Bumiku Mengaji. Alhamdulillah, Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizullah Ta'ala baru saja tiba, baru saja bergabung ke dalam grup di Zoom meeting ini, di grup Zoom meeting Bumiku Mengaji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Zai? Alhamdulillah, anak sehat Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallah. Ustaz Baik, dan keluarga barakallah. sehat Ustaz ya? Kenapa? Ustaz dan keluarga sehat? Alhamdulillah sehat semuanya Kang Zai. Semoga antum semua Alhamdulillah. sehat semuanya, jamaah semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Tapi Ustazi, Alhamdulillah kita sudah memasuki pukul 20 lebih 7 waktu Indonesia Barat. Dan tadi sudah ada sampaikan beberapa informasi untuk selanjutnya. Kami insya Allah dari 34 jemaah yang hadir pada malam hari ini insya Allah sudah siap untuk menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustazun Ali, yakni tentang hadis-hadis keutamaan Bani Tamim. Untuk itu kami persilakan kepada Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Taufik barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة في الله صدركم في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rahman Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas Islam yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat yang begitu indah, nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu mulia, nikmat yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga nikmat ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mewafatkan kita kecuali sebagai muslim, sebagai orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepadanya, mengakui dia sebagai satu-satunya ilah yang berhak disembah dan beriman kepada Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih terkait dengan datangnya utusan dari Bani Tamim yang mereka mendatangi kota Madinah. Dan kemudian sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, terjadi dialog antara suku Bani Tamim, ya beberapa tokoh di antara mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Ketika di antara mereka mendatangkan ahli pidato mereka dan kemudian disambut oleh ahli pidato dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara orator Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Thabit bin Qais radhiyallahu an. Setelah itu mereka mendatangkan ahli sastranya dan kemudian juga didatangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Hasan bin Thabit radhiyallahu an untuk menyampaikan, untuk merespon sastra syair-syair yang disampaikan oleh dari Bani Tamim. Ketika mereka terpukau dengan bagaimana oratornya Nabi dengan ahli pidato Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Thabit bin Qais mengalahkan orator mereka, bagaimana sastrawannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Hasan bin Thabit radhiyallahu an mengalahkan sastrawan mereka, maka akhirnya pun mereka kemudian menyatakan keislaman mereka. Mereka menyatakan diri sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan subhanallah ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan utusan dari Bani Tamim inilah banyak sekali sebab-sebab turunnya sejumlah ayat, jika tidak bisa dikatakan hampir keseluruhan, ya sejumlah ayat dari surat Al-Hujurat. Ya, sejumlah ayat dari surat Al-Hujurat itu turunnya adalah karena sebab Bani Tamim. Ya, sebagaimana yang sempat kita singgung pada kesempatan sebelumnya dari surat Al-Hujurat yang ayat keempat dan kelima, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya mereka-mereka yang memanggil-manggilmu dari belakang, dari balik hujurat, dari balik bilik-bilikmu itu, mayoritas mereka tidak berakal. Andai kata mereka mau bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, niscaya itu akanlah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kaum muslimin secara umum dan menariknya Al-Quranul Karim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang menunjukkan kemukjizatan yang hebat dari ayat-ayat Al-Quran. Yang ini tidak akan mungkin disandingkan dan dibandingkan ya atau disetarakan dengan perkataan manusia. Walaupun sebab nuzul atau sebab turunnya suatu surat itu karena suatu momen atau peristiwa tertentu, tapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu-wahyu itu dengan sifat yang dengan gaya bahasa yang bersifat umum, yang artinya menunjukkan kepada kita bagaimana nilai hukum dari surat-surat, dari ayat-ayat itu tetap berlaku universal, tidak terikat dengan sebab turunnya ayat tersebut. Mereka semuanya yang di luar Bani Tamim yang datang kepada Nabi, yang berteriak-teriak memanggil Rasulullah SAW agar segera keluar ya dari rumah beliau, ya ketika mereka melihat tawanan Bani Tamim yang menangis, meratap, menemui mereka, memohon kepada mereka untuk dimerdekakan dan dibebaskan. Ya, dan kemudian sekelompok Bani Tamim itu mereka ada di masjid, tapi mereka melihat kok Nabi tidak segera keluar. Ya, pada saat itu dikumandangkannya azan zuhur sebagaimana telah kita bahas pada kesempatan sebelumnya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa mereka-mereka yang menyeru engkau ini, yang memanggil-manggilmu dengan teriak-teriak di depan kamarmu, aktsaruhum la yaqilun. Mayoritas mereka tidak berakal. Artinya di sini untuk mengajarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan kepada Rasulullah untuk memiliki kesabaran terhadap mad'unya, kepada uh, umatnya. Ketika sebagian mereka mungkin bersikap kurang berakal, kurang beradab, kurang santun, kurang sopan, kurang mengerti etika, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar beliau lebih dewasa ketimbang mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala di saat yang bersamaan mengajarkan kepada Bani Tamim dan juga kepada mereka-mereka kaum muslimin yang lainnya bagaimana bersikap ketika datang bertamu ke rumah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yaitu jangan tergesa-gesa untuk memanggil-manggil beliau apalagi sampai menggedor pintunya misalnya dan memanggil suara dengan suara yang lantang. Namun diingatkan, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Andai kata mereka mau bersabar sampai engkau menemui mereka, maka itu adalah lebih baik bagi mereka. Artinya di sini Allah mendidik bahwa ketika sebagian dari sahabat kaum muslimin yang ingin bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya menemui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya, maka hendaklah mereka bersabar. Jangan sampai tergesa-gesa untuk bergegas menemui Rasulullah SAW sampai mengetuk pintunya dengan keras, misalnya memanggil-manggil dengan berteriak-teriak. Tapi sabar. Dan itu kata Allah Subhanahu wa taala, lakana khairan lahum. Itu adalah lebih baik bagi mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di sini Allah Subhanahu wa taala pun mengajarkan ya kepada kita semuanya, bahwa menyampaikan kepada kita semuanya bahwa sikap yang dilakukan oleh sebagian mereka yang pada saat itu karena kurang pahamnya mereka sampai-sampai mereka berteriak-teriak di depan kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan kesalahan mereka. Mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun,
Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dari sejumlah kisah ini, ada hal-hal menarik terkait dengan keutamaan Bani Tamim yang disebutkan di dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sangat diingat oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Sebagaimana di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menyebutkan, ya Abu Hurairah menyampaikan, la azalu uhibbu Bani Tamim ba'da thalathin. Aku senantiasa mencintai Bani Tamim. Setelah tiga hal. Maksudnya tiga hal ini tiga hal apa? Tiga hal yang kata beliau, sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku mendengar tiga hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar beliau bersabda tentang hal ini. Yaquluha fihim. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Bani Tamim, hum asyaddu ummati 'ala dajjal. Mereka adalah umatku yang paling keras nanti melawan Dajjal. Ya, di dalam beberapa redaksi yang lainnya disebutkan, hum asyaddun nasi qitalan fil malahim. Mereka adalah manusia yang paling kencang peperangannya ketika di peristiwa malhamah, perang besar di akhir zaman. Ya, dan ini menunjukkan bagaimana peran Bani Tamim nanti di akhir zaman. Ya, bagaimana Nabi SAW menyampaikan bahwa mereka akan berperang bersama kaum muslimin di dalam kubunya umat Islam melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala pada zaman itu, yaitu orang-orang kafir dan kemudian berakhir dengan melawan Al-Masih Ad-Dajjal. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antaranya adalah itu yang pertama, bahwa Nabi SAW menyebutkan bahwa mereka adalah orang yang paling keras melawan Dajjal. Kemudian yang kedua, ketika ada tawanan, ya salah seorang tawanan itu yang dihadiahkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah menerima hadiah berupa tawanan dari kalangan Bani Tamim. Setelah itu, Nabi SAW mengetahui hal tersebut. Beliau bersabda, "A'tiqiha fa innaha min waladi Ismail." Merdekakanlah budakmu itu, karena dia adalah keturunan Ismail alaihissalam. Ya, ini insya Allah kalau tidak salah, karena sudah singgung pada kesempatan sebelumnya, bagaimana ceritanya Bani Tamim itu menjadi keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Yaitu ketika Nabi Ismail alaihissalam ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di kota Mekah, ya ditinggal di kota Mekah, di saat itu tidak bisa dikatakan kota, ya di Mekah, dan kemudian hanya berdua dengan ibunya. Kemudian selang beberapa waktu datanglah serombongan orang yang hijrah dari Yaman, ya tepatnya dari negeri Sabah, setelah terjadinya peristiwa Sailul Arim, setelah terjadinya peristiwa badai besar, ya yang kemudian meluluh lantakkan bendungan-bendungan besar mereka, yang menghabiskan semua peradaban Sabah pada saat itu, membuat mereka pun akhirnya tercerai berai di muka bumi. Ya, yang ada yang lari ke Madinah, ada yang ke Mekah, ada ke tempat-tempat lainnya. Yang ke Madinah, itulah yang kemudian di antara mereka dari keturunan Qahtan ini, yang di antara mereka yang biasa kita kenal dengan suku Aus, Khazraj, dari kalangan sahabat Ansor. Bismillah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kota Mekah, yang datang di kota Mekah, mereka menemui Hajar, ibunya Ismail, ya alaihissalam, dan kemudian mengatakan kepada Hajar, izinkan kami untuk tinggal di sini bersamamu, ya. Karena kenapa mereka kok cenderung mau tinggal di Mekah pada saat itu? Karena adanya mata air, ada Zamzam, ya. Itu yang menjadi daya tarik, karena disitulah ada kehidupan, ya ada air, ada kehidupan. Yang dengan adanya Zamzam, maka kehidupan mereka terjamin. Kehidupan mereka terjamin dengan itu. Maka mulailah mereka membuat kampung, ya, membuat kampung baru yang namanya Mekah. Mereka tinggal di sana, mereka membangun peradaban di sana, dan seterusnya. Ketika Nabi Ismail alaihissalam mulai tumbuh remaja dan siap untuk menikah, maka siapa yang dinikahi oleh Nabi Ismail alaihissalam? Dari keturunan Bani Tamim ini, yang hijrah ke Mekah pada saat itu. Itulah yang menjadi awal cerita kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Bani Tamim keturunan Nabi Ismail alaihissalam.
Dan juga insya Allah sudah Ana singgung terkait dengan kok kemudian bagaimana ceritanya Bani Tamim itu kok hilang dari kota Mekah dan tersisa Quraisy saja, tidak tersisa Bani Tamim sama sekali, adalah karena setelah sekian waktu, ya, sekian waktu terjadi perseteruan yang luar biasa antara Quraisy dan Bani Tamim. Ya, terjadi perseteruan yang luar biasa sampai terjadi pertikaian, peperangan di antara mereka. Ya, dan pernah kejadian Quraisy terusir dari Mekah oleh Bani Tamim dan kemudian sebaliknya, ya, sampai berakhir dengan kota Mekah dikuasai oleh Quraisy dan Bani Tamim pun meninggalkan kota Madinah. Kemudian yang ketiga ya kota iman terkait dengan sedekah, ya, hadis yang ketiga ya. Hadis yang pertama, mereka yang paling keras terhadap Dajjal. Hadis yang kedua, pesan Nabi SAW kepada Aisyah untuk memerdekakan budaknya yang dari Bani Tamim. Kemudian yang ketiga, ketika ada sedekah yang dikirimkan oleh Bani Tamim, ya, diaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hadhihi sadaqatu qaumina. Ini adalah sedekah dari kaumnya kita. Ya, Nabi SAW menyebut Bani Tamim kaumnya kita. Ya, dianggap dari oleh Nabi SAW kaumnya kita. Nah, ini menjadi alasan bagi Abu Hurairah radhiyallahu an untuk mencintai Bani Tamim. Dan ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana konsen dan perhatiannya para sahabat radhiyallahu anhum terhadap sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemahaman mereka terhadap sabda-sabda tersebut dan implementasi mereka terhadap sabda-sabda itu, terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menulis kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, yang mensyarah Sahih Bukhari, beliau menjelaskan beberapa faedah dari hadis ini. Di antaranya beliau menyampaikan fadilatun zahiratun li Bani Tamim. Ya, ini menunjukkan keutamaan yang nyata dari Bani Tamim. Sebagaimana disebutkan oleh beliau, wa kana fihim fil jahiliyyati wa sadril islami jama'atun minal asyrafi war ru'asa. Karena di antara mereka, baik di era jahiliyah maupun di awal-awal Islam, mereka ada sejumlah orang yang dikenal sebagai asyraf war ru'asa, orang-orang terhormat, para pemimpin. Ya, orang-orang terhormat dan para pemimpin. Ya, ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, beberapa kabilah-kabilah Arab, mereka ini memiliki tokoh-tokoh, ya, orang-orang yang disegani. Dan tokoh-tokoh itu mereka bukan disegani hanya karena ketokohannya atau pemimpin saja, tapi dikenal juga karena kedermawanannya, kehebatannya, kesabarannya. Ya, seperti misalnya di antara tokoh Bani Tamim yang sangat dikenal adalah Ahnaf bin Qais At-Tamimi. Ya, Ahnaf bin Qais. Ahnaf maupun Qais, ya, ini ayah dan anaknya, dua orang yang sering kali digambarkan, diberi perumpamaan sebagai orang yang paling lapang dada, yang penuh pemaaf dan yang lain sebagainya, yaitu Ahnaf bin Qais. Ya, Ahnafnya sendiri seperti itu, Qaisnya pun seperti itu. Ya, ayahnya. Salah satu kisah tentang Ahnaf bin Qais. Ya, Ahnaf ini, beliau itu kaumnya kurang lebih ada hampir 100.000 orang, 100 ribuan orang. Cukup besar kaumnya Bani Tamim. Ya, sampai hari ini pun cukup besar Bani Tamim. Sekali waktu ada orang mencoba untuk memancing emosinya Ahnaf bin Qais. Karena Ahnaf bin Qais ini orang yang sangat penyabar, tidak temperamental dan tidak pernah marah. Ya, tidak temperamental dan tidak pernah marah, sama sekali nggak pernah marah. Maka ada seorang bertaruh, jika kamu bisa membuat Ahnaf bin Qais marah, maka kamu akan saya beri sejumlah uang. Maka dicobalah oleh orang tersebut. Didatangi Ahnaf bin Qais ketika dia jalan sendiri, dicaci maki, dicemooh, dihina, dipancing, dihina ayahnya, kakeknya, nenek buyutnya, ya, dihina semuanya. Yang itu bagi sebagian bangsa Arab sangat sensitif dan membuat itu berpotensi untuk membuat yang bersangkutan menjadi sangat emosional dan marah. Namun Ahnaf sama sekali tidak terpancing. Beliau tetap jalan, tetap cool, tetap santai, sampai sudah hampir mendekati gerbang kaumnya. Ya, di mana beliau bersama kaumnya akan tinggal di sana, kumpul di sana. Dan pada saat itu beliau sendiri.
Setelah mulai mendekati gerbang kaumnya ini, maka Ahnaf pun berkata kepada orang yang mencemooh dan menghina dia, apakah masih ada lagi yang perlu engkau sampaikan? Ya. Nah, di situ si pencaci mengira bahwa dia sudah menang. Ya, mengira dia sudah menang. Wah, ini udah kepancing, udah mulai emosi ya Sa'anab bin Qais. Ya, maka ini peluang nih. Akan tambahkan lagi gas supaya untuk nyerang dia. Namun apa responnya Ahnaf? Beliau menyampaikan, saya menyampaikan seperti itu bukan karena saya marah dengan apa yang kau ucapkan. Mungkin sebagian dari yang kau ucapkan itu mungkin benar. Tapi saya menyampaikan itu karena sebentar lagi saya akan masuk bertemu dengan kaum yang kalau kamu ada yang perlu kamu sampaikan yang lebih dari apa yang engkau ingin sampaikan, tuntaskan sekarang sebelum saya bertemu dengan kaum. Karena kalau aku sudah ketemu dengan kaumku, aku mungkin bersabar. Tapi aku tidak tahu apakah kaumku akan bersabar ketika mereka mendengar tuannya mereka dibegitukan. Engkau sampaikan yang seperti ini. Maka sampaikan sekarang sebelum aku bertemu dengan mereka. Subhanallah. Ini salah satu contoh dari sejumlah contoh yang luar biasa dari Ahnaf bin Qais rahimahullah. Dan juga ketika Ahnaf ditanya, wahai Ahnaf, engkau begitu penyabarnya, begitu santunnya, begitu sangat eh, tidak mudah terpancing emosimu. Man 'allamaka hadzal sabr wal hilm? Siapa yang mengajarkanmu kesabaran dan kebijaksanaan sehebat ini? Beliau mengatakan ayah Qais. Bagaimana ceritanya? Ini lebih dahsyat lagi. Sekali waktu Qais ini sebagai pemimpin suku Bani Tamim, beliau sedang duduk dengan pembesar-pembesar kaumnya. Kemudian tidak lama datanglah serombongan orang dengan di antara mereka ada yang satu orang diikat. Ternyata yang diikat adalah keponakannya sendiri dan membawa sambil memikul jenazah. Dan orang itu datang, rombongan orang ini datang dengan meletakkan jenazah ya, yang mereka pikul itu di depan Qais dan kemudian mengatakan kepada Qais, wahai Qais, keponakanmu ini telah membunuh anak. Ya, keponakanmu ini telah membunuh anak. Apa yang harus engkau perintahkan? Apa yang harus kami lakukan? Apakah kami harus menghukumnya juga dengan membunuhnya? Qais diam. Di samping kanan kirinya pembesar-pembesar dari Bani Tamim. Ini putranya dibunuh oleh keponakannya sendiri. Setelah dia terdiam sejumlah waktu, ya, beberapa waktu, baru kemudian Qais berkata, wahai anakku, kepada keponakannya ini dia memanggilnya dengan anak. Qad asa'ta li akhi. Qad asa'ta li akhi. Kamu telah bersikap jahat terhadap saudara. Kamu telah bersikap jahat kepada saudara. Dan kemudian dia memerintahkan kepada saudara-saudara dari anaknya, bayarkan denda pembunuhan ketidaksengajaan ini kepada ibunya. Ibunya anak ini, kepada istrinya maksudnya. Serahkan kepada beliau harta sejumlah 100 ekor onta. Dan kemudian beliau menyampaikan bahwa jika engkau tidak bertaubat, berkata kepada keponakannya, jika kamu tidak menyesal dan bertaubat, engkau telah memutus hubungan silaturahimmu dengan saudaramu. Menyesallah, bertaubatlah, maka tidak akan ada persaudaraan yang terputus. Engkau pun bagian dari anak. Subhanallah, ikhwatal iman. Ini yang dikenal sebagai tokoh-tokoh kepala-kepala suku yang sangat disegani dari bangsa-bangsa Arab terdahulu, yang mereka memiliki kisah-kisah yang menakjubkan, yang luar biasa, ya, yang ini eh, membuat mereka menjadi orang-orang yang sangat disegani karena mereka memiliki sifat-sifat akhlak yang perangai yang luar biasa. Oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait dengan misi dakwahnya, innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Wa fi riwayatil Bazzar makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, dan dijelaskan oleh para ulama di antaranya Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah, beliau menyampaikan di sini menunjukkan bahwa ada akhlak yang mulia di kalangan masyarakat jahiliyah, masyarakat sebelum Islam. Maka Nabi SAW datang untuk menyempurnakannya. Sesuatu yang sudah ada
tapi kemudian disempurnakan dengan ajaran dinul Islam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga di antara faedah dari hadis ini adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sejumlah hal tentang apa yang bakal terjadi di akhir zaman, ya, terkait dengan Bani Tamim berhadapan dalam peristiwa perang Malhamah Kubra, Malahib, terkait dengan bagaimana mereka nanti adalah kaum yang paling keras melawan Dajjal dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini cukup banyak disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, ikhwatal iman, terkait dengan sebab turunnya sejumlah ayat dari surat Al-Hujurat. Yaitu surat Al-Hujurat ayat 2 sampai 5. Yaitu firman Allah, ya ayuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu memanggilnya dengan suara lantang seperti kalian memanggil dengan lantang sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya. Jangan sampai terhapus amal perbuatan kalian sedangkan kalian tidak menyadarinya, dan seterusnya sampai ayat yang ke-5. Apa sebab turunnya ayat ini? Ya disebutkan ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ada beberapa ikhtilaf riwayat, namun kemudian kita akan membahas siapa yang atau riwayat mana yang lebih kuat terkait dengan hal ini. Di dalam riwayat Bukhari dan yang lainnya, ya, disebutkan ketika Bani Tamim menyatakan dirinya masuk Islam, mereka meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, tunjuklah di antara kami salah seorang yang akan menjadi pemimpin kami, ya, supaya di antara kami ada seorang pemimpin di antara kami. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengusulkan, angkatlah di antara mereka Al-Qa'qa' bin Ma'bad, ya, At-Tamimi, Al-Qa'qa' bin Ma'bad At-Tamimi radhiyallahu an. Kata Abu Bakar seperti, ya Rasulullah, saya usulkan si Qa'qa' untuk menjadi pimpinan di antara mereka. Namun Umar bin Khattab melihat bahwa di antara mereka ada tokoh yang juga cukup disegani, yaitu Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu. Namun Umar mengatakan, ya Rasulullah, biarlah Al-Aqra' bin Habis, sepertinya saya melihat dia lebih layak untuk menjadi pemimpin. Ketika ada dua pendapat yang sepertinya yang berbeda di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Bakar pun mengatakan kepada Umar, ma aratta illa khilafi. Kamu memang maunya menyelisihiku, kata Abu Bakar. Namun Umar pun mengatakan, ma aradtu khilafak. Sama sekali enggak. Saya tidak ingin menyelisihimu, wahai Abu Bakar. Sampai terjadi perdebatan. Sampai suara mereka pun meninggi di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian turunlah ayat-ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi, dan janganlah kalian memanggil beliau dengan suara-suara yang lantang seperti kalian memanggil sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya. Jangan sampai amal ibadah kalian terhapus sedangkan kalian tidak menyadarinya. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah orang-orang yang diuji oleh Allah keimanan. Allah Subhanahu Wa Taala yang menguji hati mereka untuk bertakwa, dan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang menyerumu dari belakang hujur, dari balik bilik-bilikmu, dari balik rumah-rumahmu, mayoritas mereka adalah orang yang tidak berakal. Dan andai kata mereka mau bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, maka itu adalah lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sampai disebutkan oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, beliau menceritakan, fakana Umar radhiyallahu an ba'da dzalik idza haddatsa Nabiy sallallahu alaihi wasallam haditsan haddatsahu ka akhi sirar lam yusmi'u hatta yastafhimahu. Setelah turunnya ayat-ayat ini, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu tidak pernah meninggikan suara terhadap Nabi SAW.
Bahkan Umar pun merendahkan suaranya serendah-rendahnya. Karena Umar suaranya sendiri cukup lantang. Namun di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau melembutkan, mengecilkan volume suaranya serendah-rendahnya. Sampai sangat sering Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurang dengar dengan apa yang disampaikan oleh Umar. Dan Nabi SAW minta kepada Umar, coba ulang apa yang kamu sampaikan, wahai Umar. Ya, karena begitu beliau melembutkan suaranya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara pelajaran yang hebat dari surat dari ayat-ayat ini, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Jika meninggikan volume suara melebihi volume suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa berdampak terhadap batalnya amal seseorang, maka bagaimana jika seseorang meninggikan pendapat dirinya, pendapat gurunya, pendapat syekh-syekhnya, habib-habibnya, kiai-kiainya, mendahului pendapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana hal itu? Ini lebih mengerikan ketimbang hanya sekedar meninggikan suara melebihi suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Hujurat, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara surat yang mengajarkan sejumlah adab dan etika, terutama adab dan etika terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di awal surat, di ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samii'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian pernah mendahului Allah dan Rasulnya dengan sesuatu apapun. Jangan pernah mendahului Allah dan Rasulnya. Baik dengan ucapan, dengan pendapat, dengan sikap, dengan apapun itu. Dengan amal perbuatan. Karena setiap ucapanmu, sikapmu, amal ibadah yang kamu lakukan, gagasan-gagasan, ide-ide tentang agama, kamu harus mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jangan pernah mendahuluinya. Jika meninggikan suara saja melebihi Nabi bisa membatalkan amal ibadah, maka bagaimana dengan mengedepankan pendapatnya melebihi pendapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini yang perlu diingat di antara pesan besar dari peristiwa ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada sebab yang lainnya. Ya, ada sebab yang lainnya. Kalau konteks yang kedua ini juga diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dan juga Imam Ahmad. Namun ini lebih tepatnya bukan terkait dengan sebab, tapi ekses, yaitu dampak. Apa dampak turunnya ayat ini bagi sejumlah sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, sebagaimana dalam riwayat Musnad Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik, dan ini juga riwayat Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya, ketika turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kalian memanggilnya dengan lantang seperti kalian memanggil satu dengan yang lainnya dengan lantang. Jangan sampai amal ibadah kalian terhapus pahalanya sedangkan kalian tidak menyadari. Dampak ayat ini bagi sejumlah sahabat sangat luar biasa. Di antaranya adalah Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu an. Beliau ini adalah khatibnya Nabi sebagaimana yang telah disampaikan. Thabit bin Qais ini khatibnya Rasulullah SAW. Karena rafi'as saut. Orangnya sangat lantang suaranya. Kalau bicara itu lantang. Sehingga kalau beliau menggantikan Nabi SAW dalam khutbah Jumat misalnya, maka beliau suaranya cukup didengar sampai soft-soft yang pertengahan, ya, dari atau belakang dari Masjid Nabawi. Namun antum harus sadari ikhwafillah bahwa Masjid Nabawi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti Masjid Nabawi di zaman kita. Ya, bagi antum yang masih ingat ketika menjalankan ibadah umrah atau haji, ya, misalnya antum akan sholat ke Raudhah, ya, bagi jamaah ikhwan, bagi jamaah laki-laki, memasuki Raudhah itu akan melalui akses keluar terlebih dahulu dan kemudian melalui satu bab yang disebut dengan babun nisa, pintu wanita. Kalau masih ingat, ya, melalui pintu wanita. Dari melalui pintu wanita, kemudian masuk, kemudian maju ke saf-saf depan, kemudian dia sholat di Raudhah. Ya, setelah itu baru dia menginjak bergegas ke arah kanan, muter sedikit, ya, untuk kalau dia bisa menerobos arah imam. Tapi saat ini setahu Ana sudah beberapa kali sudah tidak mungkin bisa menerobos ke arah tempatnya, posisinya imam.
Tapi dia harus dibuang ke kanan terlebih dahulu, kemudian mengakses sisi keluar lagi, dan balik masuk untuk mengucapkan salam kepada Nabi SAW dan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Nah, ikhwatan iman, babun nisa, pintu wanita yang akses masuk ke Raudhah itu adalah akhir masjid Nabi SAW di zaman Rasulullah SAW. Akhir masjid Nabi Muhammad SAW di zaman Rasulullah SAW. Jadi tidak sebesar saat ini, ya. Besarnya Masjid Nabawi saat ini yang antum saksikan, yang antum ketahui, itu seukuran dengan kota Madinah di zaman Rasulullah SAW. Jadi kalau antum bertanya, seluas apa sih kota Madinah di masa Nabi? Seluas Masjid Nabawi saat ini. Artinya di Masjid Nabawi saat ini dulunya ada rumah beberapa sahabat. Di samping rumah istri-istri Nabi radhiyallahu anhunna. Di situ ada rumah Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma. Tidak jauh dari situ ada rumahnya Khalid bin Walid radhiyallahu an. Tidak jauh dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perumahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ ada sahabat Abu Ayyub Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu an dengan istrinya Rumaisah binti Mulhan, ya, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, dan seperti itu lingkungan eh, apa namanya kota Madinah. Antum yang menunaikan ibadah umrah atau haji, antum bisa berkesempatan untuk datang ke museum Rasulullah SAW di sisi eh, yang dekat dengan apa namanya Baqi, ya, kalau misalnya dekat dengan Baqi, dan di situ ada namanya museum Nabi SAW. Afwan, dekat Ghamamah, Masjid Ghamamah, ya, dekat dengan Masjid Ghamamah. Di situ ada museum Rasulullah SAW. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana kota Madinah di masa Rasulullah SAW. Ya, antum bisa melihat jajaran rumah Nabi SAW dengan istri-istrinya. Kemudian yang tidak jauh dari rumah itu rumahnya siapa? Rumahnya Ali dengan Fatimah. Tidak jauh dari situ lagi rumahnya siapa? Ya, Abu Talha tadi misalnya. Tidak jauh lagi rumahnya siapa dan seterusnya. Di mana letaknya rumahnya Abu Bakar? Rumahnya Abu Bakar agak jauh, ya, di tempatnya di Aliyah, ya, yang disebut oleh Nabi SAW Ajwa Aliyah itu, ya, agak jauh tapi masih di dalam areal kota Madinah, dan seterusnya seterusnya. Untuk bisa menyaksikan itu di museum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di area Masjid Nabawi, ya. Dan insya Allah bagi jamaah yang belum menunaikan ibadah haji dan umrah, Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan antum untuk bisa ke Baitullahil Haram untuk menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan antum juga untuk bisa berziarah ke kota Madinah, ke Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian mengetahui banyak hal secara langsung, ya, datang melihat Masjid Quba, dan juga mengetahui tentang bagaimana sejumlah hal peristiwa yang terjadi di sana terkait dengan Uhud, terkait dengan Khandaq atau Ahzab, dan juga tempat-tempat bersejarah lainnya yang ada di sekitaran kota Mekah dan kota Madinah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Thabit bin Qais ini, kembali kepada kisahnya Thabit bin Qais, bahwa beliau ini orangnya sangat lantang suaranya. Maka ketika turunnya ayat ini, tidak boleh mengeraskan suara melebihi suara Nabi. Beliau mengira ayat itu untuk dirinya. Wah, ini saya kena dengan ayat ini. Saya ini kena dengan ayat ini. Ana alladhi kuntu arfa'u sauti ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akulah orang yang meninggikan suara di atas Nabi. Memang sudah setelannya volume tinggi. Ngomong rendah saja tinggi volumenya. Ada sejumlah orang seperti itu. Sehingga dia ngomong biasa saja mengagetkan orang. Ya, apalagi orang yang tidak mengenalinya. Itu mengagetkan orang. Kata Thabit bin Qais radhiyallahu an, akulah orangnya ini yang meninggikan suaraku melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habita amali wa ana min ahli nar. Maka sepertinya amalku sudah terhapus semuanya. Sepertinya aku ini penghuni neraka. Maka kemudian beliau kuncian rumah. Beliau di rumahnya dalam keadaan sedih. Beliau merana, beliau menangis setiap hari. Beliau mengatakan, aku telah terhapus semua amal ibadahku. Sia-sia semua ibadahku. Aku menghuni neraka. Akulah orang yang meninggikan suaraku melebihi Nabi SAW sampai Allah turunkan ayat ini. Maka dicari oleh Nabi. 1-2 hari ditanya, mana Thabit bin Qais? Kok tidak kelihatan? Kemana dia? Ya, ditanya beberapa kali. Kemudian para sahabat pun mencari.
ya, mencari dan kemudian mengutus salah seorang sahabatnya untuk menemui Sabit di rumahnya. Dan kemudian sahabat yang diutus ini bertanya, menyampaikan kepada Sabit, ya Sabit, Rasulullah SAW mencari-carimu. Kenapa kamu kok ngilang? Kau nggak muncul ke masjid? Kemudian Sabit mengatakan, Ana alladhi arfa'u sawti fawqa sawti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ajharu lahu bil qawl. Habita amali. Wa ana min ahli nar. Akulah orang yang meninggikan suaraku di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggikan suaraku di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akulah orangnya. Aku yang suka meninggikan ucapanku. Terhapuslah semua amal ibadahku. Dan aku adalah penghuni neraka. Maka mereka pun para sahabat yang mendatangi Thabit dan menemui Thabit dan Thabit pun menyampaikan alasannya kenapa dia ngilang dari sekitaran Nabi SAW karena beliau mengira bahwa dirinya telah terhapus amal ibadahnya dan dia penghuni neraka. Maka mereka pun menyampaikan hal itu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, Thabit mengeluhkan tentang tingginya suaranya terhadap bahwa Thabit mengatakan dirinya telah terhapus semua amal ibadahnya Rasulullah. Dia mengira karena terhapus semua amal ibadahnya maka dia penghuni neraka ya Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, La bal huwa min ahlil jannah. Tidak. Sampaikan kepada Thabit. Dia penghuni surga. Dia ini penghuni surga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Huwa min ahlil jannah. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Antum sering mendengar ya sejumlah sahabat jadi penghuni surga seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Termasuk juga sahabat Talha bin Ubaidillah, Ukasyah bin Muhsan radhiyallahu an yang kemudian yang mengangkat tangan kepada Nabi ketika beliau menyampaikan ada dari umat yang 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian Ukasyah bin Muhsan radhiyallahu an mengangkat tangannya dan mengatakan, Ud'u li akuna minhum ya Rasulullah. Mintakanlah kepada Allah untukku agar aku termasuk orang itu. Ya, termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka kemudian Nabi SAW menyampaikan, Fa'anta minhum. Engkau di antara mereka. Setelah itu Nabi SAW menyampaikan, kemudian ada salah seorang sahabat lagi yang mengatakan, Ana kadzalik ya Rasulullah. Aku juga ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada sahabat yang kedua yang mengatakan itu dengan mengatakan, Sabaqaka biha Ukasyah. Kamu telah kedahuluan dengan Ukasyah. Ya, ini mengajarkan bahwa Ukasyah radhiyallahu an termasuk sahabat yang dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bahkan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, dan ini menunjukkan kemujizatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kemujizatan yang kita lihat di sini, ikhwafillah? Di antara kemujizatan yang kita lihat terkait dengan hadis Ukasyah bin Muhsan radhiyallahu an, ya, bahwa dia min ahlil jannah padahal dia masih di dunia. Hadis ini Sabit bin Qais radhiyallahu an, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bal huwa min ahlil jannah. Dia penghuni surga. Dia bukan penghuni neraka. Apa yang terjadi ya wafillah? Ya, kenapa Anda sampaikan ini sebagai mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan ijaz, kemujizatan, kemuliaan yang hebat yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Allah memberitahukan kepada beliau terkait dengan sesuatu yang bakal terjadi, gaib, sesuatu yang gaib. Ya, pertanyaannya begini, apa jadinya jika Thabit bin Qais radhiyallahu an atau Bilal bin Rabah yang dijamin surga dan Nabi SAW mendengar suara terompahnya di surga radhiyallahu an, atau misalnya seperti Ukasyah radhiyallahu an, apa jadinya jika salah seorang dari orang-orang yang disebut inti di surga, inti di surga, inti di surga, ternyata sepeninggal Nabi SAW dia murtad, ya, dia murtad, dia mengatakan dia bukan Muslim, maka itu akan menganulir sejumlah sabda Rasulullah SAW. Maka itu akan sebagai sebuah sarana untuk menggugat beliau dengan mengatakan, ini Nabi jadi-jadian, bukan Nabi asli. Buktinya, dia mengatakan si fulan penghuni surga, ternyata sepeninggal Nabi Muhammad SAW, orang itu malah murtad. Misalnya begitu, wal-iyadzubillah. Nah, ini Nabi SAW menunjukkan, Allah menunjukkan melalui peristiwa ini, kemujizatan Rasulullah SAW. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini menunjukkan juga Thabit bin Qais, walaupun nama yang tidak populer di kalangan antum dan kita semuanya,
namun beliau di antara sahabat yang dijamin surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Anas bin Malik menyampaikan bagaimana beliau mengatakan wa kunna narahu yamshi baina adhhurina wa nahnu na'lamu annahu min ahlil jannah. Ya, seringkali kita ngobrol bareng, jalan bareng satu dengan yang lainnya. Kemudian kita melihat Thabit bin Qais jalan, datang menemui kita. Semua kita sadar di ini penghuni surga nih. Ini penghuni surga nih orang nih. Ya, Masya Allah. Siapa yang menunjuk Thabit bin Qais sebagai penghuni surga? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa yang seperti ini itu hanya bisa dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang kiai, seorang habib, seorang ajengan, seorang gus, siapapun dia yang bisa dengan enaknya dia mengatakan fulan fil jannah, ini fil jannah, ini fil jannah, itu fil jannah, ana fil jannah, yang seperti ini tidak dimiliki oleh seorang pun setinggi apapun keimanan dan ketakwaannya. Karena itu terkait dengan wahyu, ya, bukan dengan hawa nafsu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah telah menegaskan tentang beliau, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya, namun apa yang beliau sampaikan tidak lain dan tidak bukan hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah menyampaikan kemudian di antara kehebatan Sabit bin Qais radhiyallahu anhu ketika peristiwa Yamamah. Apa itu peristiwa Yamamah? Peristiwa Yamamah adalah peristiwa peperangan kaum muslimin di masa Abu Bakar As-Siddiq melawan uh, kelompoknya Musailamah Al-Kadzab. Ya, kelompoknya Musailamah Al-Kadzab, si pengaku nabi palsu. Nah, ini ketika terjadi peristiwa itu, banyak sekali para sahabat yang gugur, yang mati syahid. Di antaranya adalah Thabit bin Qais radhiyallahu an, termasuk orang yang mati syahid pada waktu peristiwa itu. Sehingga disampaikan di dalam riwayat-riwayat terkait dengan hal ini, sebagaimana dalam Sahih Bukhari juga, bahwa di dalam peristiwa Yamamah ini, sejumlah sahabat pada awalnya adalah kalah. Mereka kalah, terpukul mundur oleh orang pasukannya orang-orang kafir, musyrik, dari kalangannya Musailamah Al-Kadzab. Kemudian datanglah Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu an. Beliau memakai wewangiannya ke jenazah dan memakai kain kafan putih, ya, di tubuhnya, memakai kain kafan putih. Setelah itu beliau masuk di dalam peperangan itu, berjihad melawan pasukannya Musailamah Al-Kadzab, dan akhirnya beliau mati syahid, terbunuh di dalam peristiwa itu. Radhiyallahu anhu wa arda. Dan setelah menguraikan sejumlah sebab turunnya ayat-ayat ini, Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan, ya, beliau mengutip dari perkataan Ibnu Atiyah, beliau menyampaikan as-sahihu anna sabab nuzuli hadhihi al-ayati kalamu jufatil a'rab. Ya, pendapat yang sahih, yang benar terkait dengan turunnya ayat-ayat ini, larangan meninggikan suara dan seterusnya, itu adalah terkait dengan sikapnya sejumlah orang-orang Badu, ya, orang-orang dusun dari kalangan Bani Tamim ini, yang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka meninggikan suara mereka terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada hal yang menarik, yang luar biasa terkait dengan ayat-ayat ini, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau menyampaikan, kata Ibnu Katsir, qala ulama, para ulama berkata, yukrahu raf'u sawti 'inda qabrihi sallallahu alaihi wasallam kama kana yukrahu fi hayatihi. Dilarang meninggikan suara, ya, di dekat makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dilarang yang seperti itu ketika beliau hidup. Li'annahu muhtaramun hayyan wa fi qabrihi salawatullahi wassalamu alaihi. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang dihormati, baik ketika beliau hidup, walaupun beliau sudah wafat, dan di dalam kuburnya, daiman, selama-lamanya beliau tetap kita hormati. ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبه ممن عداه. Ya, kemudian juga larangan untuk meninggikan suara
Ya, di dalam memanggil seseorang terhadap objek pembicaraannya ini, misalnya si A berbicara kepada si B, larangan keduanya untuk meninggikan suara itu. Ya, larangan. Bal yukhatabu bisakinatin wa waqarin wa ta'zim. Ya, artinya juga memanggil orang di area Masjid Nabawi, di makam dekat dengan makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh dia berbicara di sana kecuali dengan penuh kelemah lembutan, kehormatan dan pengagungan. Maka juga antum melihat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari As-Sa'ib ibnu Yazid, ya, beliau menceritakan bahwa ketika itu aku sedang berdiri di masjid. Tiba-tiba ada orang yang melemparku dengan kerikil kecil. Tuh, melemparku dengan kerikil kecil. Aku melihat siapa yang ngelempar aku ini. Ternyata adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an, Amirul Mukminin, ya, pemimpin umat Islam pada saat itu. Kemudian Umar mengatakan, tolong panggil dua orang itu. Jadi konteksnya adalah ada dua orang tertawa, berbahak, cerita dan meninggikan suara di Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa Umar, ya. Maka Umar pun radhiyallahu an meminta untuk dua orang itu menghadap beliau. Maka kedua orang itu pun dipanggil menghadap Umar radhiyallahu an. Dan Umar bertanya, mana antuma? Min aina antuma? Kalian siapa dari mana? Kata Umar. Mereka mengatakan min ahli Taif. Kami dari penduduk kota Taif. Ya, dari orang jauh nih, dari orang jauh yang sedang hijrah, ya, yang sedang ziarah ke Madinah, ya. Kami dari orang Taif. Apa kata Umar? Lau kuntuma min ahlil baladi lauja'tukuma. Andai kata kalian dari penduduk negeri ini atau kota ini, aku pasti hukum kalian, kata Umar. Tarfa'ani aswatakuma fi masjidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian meninggikan suara kalian di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ikhwatal iman. Ini pelajaran yang sangat dahsyat yang perlu diperhatikan bagi kita semuanya. Bagaimana adab ini dijaga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dijaga oleh para sahabat sampai sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ini juga memberi pelajaran kepada antum, kepada kita semuanya. Ketika antum sedang sholat di Masjid Nabawi, beribadah kepada Allah di sana, maka hukum ini tetap berlaku. Dilarang bagi kita untuk meninggikan suara dengan lantang di Masjid Nabawi, manggil dengan teriak-teriak. Ini semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebagaimana di surat Al-Hujurat yang telah kita kaji, dan itu bisa berdampak kepada tahbatu amalukum wa antum la tash'urun. Jangan sampai amal ibadah kalian terbatalkan sedangkan kalian tidak menyadari. Allahul musta'an. Sampai di sini ikhwah fillah. Insyaallah kajian masih berlanjut dengan datangnya utusan-utusan lain dari beberapa negeri-negeri Arab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Baik, gua barakallahu fiik Ustazuna. Alhamdulillah. Masya Allah, jazakallahu khairan atas ilmunya pada malam hari ini yang telah menambah pengetahuan kita termasuk juga adab-adab ya. Adab-adab berbicara, kemudian juga memanggil teman atau kerabat khususnya di Masjid Nabawi. Semoga kita semuanya dapat mengingat dari poin-poin tersebut dari pelajaran-pelajaran kita pada malam hari ini. Barakallahu fiik Ustazi. Untuk Taufik. selanjutnya kita sudah memasuki sesi kedua, sesi tanya jawab. Untuk itu kami persilakan kepada jamaah yang ingin bertanya. Pertanyaannya boleh disampaikan melalui eh, raise hand ataupun juga melalui chat box pada Zoom meeting ini. Yang pertama tadi sudah ada pertanyaan melalui chat box eh, di pertengahan kajian ya, Masya Allah. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Sebelumnya Assalamualaikum. jazakumullah khairan atas sharing ilmunya dan semoga Ustadz senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senang dan sehat sekeluarga dan semua jamaah sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Tadi Ustadz menyampaikan tentang eh, bahwa Nabi Ismail itu menikah. Mohon maaf Ustadz apabila ana salah, mohon dikoreksi. Dalam kisah Nabi Ibrahim diperintahkan Allah Dalam kisah Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih anandanya yakni Nabi Ismail alaihissalam. Bukankah beliau ketika diminta untuk disembelih masih usia remaja? Apakah saat itu Nabi Ismail sudah menikah?
Demikian Ustaz pertanyaannya. Jazakumullah khairan. Wa jazakallah khair. Nah, perlu dipahami bahwa pernikahan Nabi Ismail jauh sesudah itu, ya, jauh sesudah peristiwa penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, tidak, artinya bukan di satu masa yang sama, jauh sebelum itu. Dan insya Allah antum paham bahwa Nabi Ismail tidak jadi disembelih, ya. Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Jangan sampai dipahami. Nabi Ismail kan bukannya disembelih oleh Nabi Ibrahim. Kan udah mati. Tidak. Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Wa fadainahu bidzibhin azim. Kami menggantikan Ismail dengan domba yang besar. Ya, Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Ana wallahu alam, apakah antum memahami, wah harusnya antum memahami bahwa Nabi Ismail alaihissalam tidak menjadi korban di dalam peristiwa penyembelihan itu karena di situ Allah Subhanahu wa taala hanya menguji Nabi Ibrahim. Inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku diperintah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu dengan itu, ya? Faqala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam mengatakan, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai di antara orang-orang yang bersabar. Nah, di sini menunjukkan bahwa itu hanyalah sekedar ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Ibrahim menjalankan itu. Ya, apakah Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan perintah yang seberat ini atau tidak? Dan setelah Nabi Ibrahim menunjukkan bagaimana dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati, maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan Nabi Ismail yang semestinya dikorbankan dengan seekor domba yang besar, ya, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor domba yang besar. Maka loloslah Nabi Ismail dari uh, peristiwa penyembelihan tersebut. Maka beliau kembali ke keluarganya, ke ibunya Hajar, dan kemudian tumbuh, dan setelah itu beliau menikah setelah itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian penjelasan dari Ustaz Suna Ali Hasan kepada jemaah yang tadi bertanya melalui chat box. Selanjutnya, kami persilahkan kepada jemaah yang sudah resen. Di sini ada Pak Hairus dari Melaka Aisyah. Tafadhol Pak Hairus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Hairus? Alhamdulillah Ustaz sehat. Ustaz bagaimana? Sehat juga ya? Alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan Alhamdulillah. kita ketemu. Entah di Malaysia atau lebih baik ketemu di Mekah atau Madinah, Pak Hairus. Amin, amin insya-Allah mudah-mudahan. Ya, Begini Ustaz, ya. soalannya sepatutnya pada pekan yang lalu, tapi baru teringat setelah Iya. kajian itu berkenaan dengan perbincangan Ibnu Lutaibah Nah, yang mengutip zakat. Cerita suasana di negeri saya ini begini Ustaz. Setiap hari Jumaat, uh, setiap hari Jumaat ada orang yang membawa kantong untuk mengutip infak di kalangan jemaah yang akan berjalan di setiap saf di dalam masjid. Ada kalanya bocah atau anak kecil dalam umur 10 dan 11 tahun yang diamanahkan untuk mengutip. Dan saya melihat sendiri selain daripada jemaah memasukkan duitnya, wangnya di dalam kantung itu, ada juga jemaah yang memberi terus kepada bocah tadi yang mengutip kantung. Ada kalanya dia terus masuk ke dalam celana seluarnya, poket celana. Apakah ini juga tidak dibenarkan ataupun bagaimana Ustaz? Sebagai ada jemaah untuk katanya sebagai infak kepada mereka yang mengutip. Apakah ini boleh disamakan dengan Ibnu Lutaibah? Nombor ya, dua, barakallahu fiik. Nah, soalan nombor dua benar. Ustaz. Baik. Perbincangan berkenaan Bani Tamim. Bani Tamim ya. Apakah Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga keturunan dari Bani Tamim? Sebab ada di buku-buku karya beliau, ada kalanya dinisbah kepada At-Tamimi. Itu saja Ustaz. Masya Allah. Dua soalannya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan eh, apa namanya terkait dengan kasus yang terjadi di negeri Pak Hairus, di situ apakah itu sangat korelatif dengan peristiwa Ibnu Lutaibah yang dimana beliau ditugasi untuk memungut zakat dan setelah itu beliau menerima hadiah
ya beliau menerima hadiah dari sejumlah pemberi zakat itu tadi secara personal kepada diri Ibnu Lutaibah radhiyallahu an. Yang itu kemudian ditegur oleh Nabi dengan sangat tegas, dan Nabi SAW menyampaikan bahwa setiap orang yang diberi amanah dari kami tidak halal untuk memungut sendiri untuk dirinya, ya, atau menerima hadiah itu sendiri untuk dirinya. Cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Nabi atau oleh negara terhadap yang bersangkutan. Nah, sebagaimana yang tadi Pak Hairus tanyakan, bagaimana dengan eh, anak atau orang atau remaja yang kemudian dia keliling dengan kantungnya untuk memungut sedekah dari jamaah di hari Jumat, ya. Kemudian di saat yang bersamaan sebagian jamaah menyerahkan sejumlah uang ke kantong atau poket dari remaja atau anak tersebut. Apakah itu sama dengan kasusnya Ibnu Lutaibah? Jawabannya sama. Ya, anak tersebut mendapatkan tugas dan ada komitmen tertentu dari pihak DKM, ya, pengurus masjid, takmir masjid kepada anak tersebut. Entah itu diberi makan siang, entah itu diberi uang saku sekian, dan yang lain sebagainya. Karena dia telah mendapatkan sejumlah komitmen amanah dari pihak takmir masjid, maka tidak halal bagi anak tersebut untuk menerima yang lain dari jamaah, ya, menerima yang lain dari jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ini untuk terkait dengan pertanyaan yang pertama. Apakah yang kedua terkait dengan Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ini di dalam sejumlah risalah bahwa beliau disebutkan At-Tamimi yang keturunan dari Bani Tamim. Jawabannya apakah yaitu? Iya, benar. Beliau di antara keturunan dari Bani Tamim. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz di atas Wa jawapannya. jazakallahu khair. Masya Allah. Oh, Barakallahu berarti Eh, fiik. Syekh Abdul Wahab itu turunan dari Bani Tamim Bani saja. Tamim. Oh, Nah, betul. Masya Allah, baru tahu ini. Masya Allah. Terima kasih Pak Hairus. ya, Pertanyaannya menambah wawasan juga ini. Pak Hairus, ya, Barakallahu Fiik. Barakallahu. terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Uktri Putri Zwasti ya, yang sudah rasain juga kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Jazakallah khairan host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam Assalamualaikum, warahmatullahi Ustadz. wabarakatuh. Ustadz, ini Ana maaf mau bertanya di luar topik, Ustadz. Ini terkait dengan nasihat yang disampaikan oleh salah satu asatidzah, ada beberapa asatidzah terkait dengan kajian yang berbayar gitu, Ustadz, yang dilakukan di hotel. Ana di sini tidak mau menanyakan pendapat Ustadz, tapi lebih kepada nasihat supaya para tolabul ilmi ini tidak sembarangan menuliskan komentar di postingan si asatizah tersebut gitu Ustadz, karena kan bisa menimbulkan gibah gitu Ustadz, padahal nasihat itu kan sebenarnya kalau kita dengan kalau kita telaah dengan hati yang lapang, hati yang lembut, itu kan nasihat itu baik gitu ya Ustadz ya, dan asatizah itu juga tidak bermaksud untuk menjatuhkan atau menyindir pasti ya Ustadz ya. Ini kan saling nasehat menasehati dalam agama itu kan hal yang baik gitu Ustadz ya. Nah ini kan Betul. ada beragam pandangan Ustadz tentang kajian yang berbayar di satu tempat gitu Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz, karena jawaban Ustadz akan Ana perdengarkan kepada teman-teman Ana di grup Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz. Wa jazakillahu khair wa faqakillah. Subhanallah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan kajian berbayar yang juga menjadi bagian dari yang kita lihat kita simak, kita ketahui beberapa fenomena di negeri kita. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, perlu dipahami bahwa ketika panitia berinisiatif untuk menyelenggarakan kajian berbayar, otomatis pasti mereka memilih tempat-tempat tertentu yang memang butuh biaya untuk menyelenggarakan di tempat tersebut. Dan biaya itu pun tidak murah, terkadang tidak murah. Dan juga tidak sedikit dari mereka yang menyelenggarakan itu, walaupun berbayar, itu adalah untuk meringankan beban biaya yang mereka tanggung karena mereka menggunakan beberapa tempat-tempat umum yang biayanya cukup besar, cukup mahal. Kalau misalnya hanya dijadikan sebagai saran tempat untuk kajian. Nah, mungkin sebagian orang bertanya, kalau tahu sewa tempat-tempat untuk promosi, untuk pameran dan lain sebagainya, exhibition ini, tahu bahwa tempat-tempat itu mahal, ngapain bikin pengajian di tempat yang seperti itu?
Mungkin sebagian orang punya pemikiran yang seperti ini. Ana pernah berdiskusi cukup panjang dan lebar terkait dengan hal ini dengan sejumlah jamaah kajian dan panitia-panitia kajian yang seperti ini. Jawabannya adalah, subhanallah, sejumlah orang, ada orang-orang tertentu yang melihat bahwa mereka itu nggak pas kalau datang di majelis taklim di masjid dan gratisan. Ya, mereka itu dengan ego yang masih nempel di dalam dirinya bahwa event-event yang bernilai itu yang berbayar. Ya, event-event yang bernilai itu yang qualified, yang memiliki kualitas tertentu itu berbayar. Gratisan itu nothing, gratisan itu nggak ada nilainya. Ya, eh, nggak layak dia datang seperti itu. Maka untuk orang-orang yang model seperti ini, dan ini pun ada dan tidak sedikit. Ya, ketika Anda mencoba menerima begitu saja masukan dari sebagian panitia ini, emang ada orang begitu? Iya Ustadz. Ustadznya sama, tapi ketika misalnya ustadznya itu ada di masjid ini, misalnya Nurul Iman Blok M Square misalnya, atau di eh, Al-Fatah Jatinegara, atau di masjid mana, gratis. Tafadhol, silakan datang di masjid-masjid itu. Gratis. Ustadz itu tidak pernah mengut biaya, tidak ada karcis, tidak ada tarif. Mungkin kalau misalnya bayar karcis parkir, ya itu bebas. Parkir itu terserah, antum mau bayar atau enggak, terserah. Tapi di luar itu nggak ada kos yang harus dikeluarkan. Tapi mereka merasa, ah, bukan saya banget ini ke tempat begini. Ya, siapa orang-orang seperti itu? Wallah alam bisawab. Sejumlah orang yang backgroundnya, dasarnya adalah orang-orang yang memang biasa hadir di acara-acara seperti konser dan lain sebagainya dan yang semisalnya. Yang mereka itu biasanya untuk menemui orang-orang yang menurut mereka hebat, menurut mereka layak untuk ditonton, maka mereka harus beli tiket, mereka harus beli karcis untuk itu, mereka harus bayar. Maka ketika kajian dibuat dengan konsep seperti ini, mereka bayar. Ana sampai heran, sampai ada salah satu kajian yang kebetulan pada saat itu Ana pernah diminta untuk menjadi salah satu pembicaranya. Dan itu pun jauh setelah, artinya beberapa saat setelah kajian, baru Ana sadar bahwa salah satu tarif tiketnya itu yang VIP atau VVIP itu malah di atas 1 juta. Oh, 1 juta? Apa? Masya Allah. Dan ada yang beli dan penuh. Sold out. Subhanallah. Ini akhirnya Anda sampaikan kepada sebagian ikhwah yang lainnya yang tidak ikut meramaikan acara-acara atau kajian itu ya. Di panitia kajian yang lainnya. Kemudian salah seorang teman nyeletuk menyampaikan, benar Ustaz, teman ibu Ana, katanya begitu, teman ibu Ana, itu nggak mau hadir majelis taklimnya Ustadz Fulan, Ustadz kita lah ya, Ustadz kita. Yang ada di masjid-masjid. Ada yang di sini, di situ, karena nggak mau datang dia ya. Tapi kalau misalnya diundang, kalau ada yang acara kajian-kajian di semacam di mall atau kajian di hotel atau kajian di tempat-tempat pameran ini tadi yang berbayar, dia datang bukan cuma sendirian, dia bayarin teman-temannya. Ya, dia punya geng teman-teman itu yang biasa pindah ke satu tempat. Udah deh, lu gue beliin ya, beli sekian sekian sekian, ikut kajian sama gue gitu, misalnya gitu. Nah, mereka melakukan itu. Ada marketnya yang mereka ini juga butuh untuk didakwahi, butuh untuk dinasehati. Ego mereka butuh untuk diturunkan. Tapi kondisi saat itu, kalau yang memberikan tawaran opsi kepada mereka hanya cuma sekedar opsi yang berupa konser-konser, yang mereka beli tiket konser doang. Tapi ternyata ketika ada kajian dan mereka beli tiketnya, mungkin itu di antara salah satu cara dan pintu untuk menyampaikan hidayah ke dalam hati mereka. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang Ana coba pahami dari sejumlah kepanitiaan kajian atau kajian yang mereka menerapkan metode yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustadz, berarti pro kontra itu biasa ya Ustadz ya, kalau ada yang berbeda paham ya Ustadz ya. Ketidakpahaman, ketidakmengertian itu yang menjadi sebab pro kontra. Ana sendiri menanyakan, nanti ya kenapa kok semahal itu? Iya Ustadz, kami itu menyelenggarakan salah satu panitia yang Ana pernah diskusi. Kami menyelenggarakan event ini di 3 tempat. Jakarta, Bandung, Bali. Kata mereka. Bandung dan Bali menggunakan tempat umum, yaitu masjid. Ada masjid besar di sana. Di Bali juga sama di masjid. Ya, maka gratis. Sedangkan kita keluar kos untuk pembicara, hotelnya,
sarana dan prasarana, transportasi, tiket, dan semuanya. Namun di Bali dan di Bandung itu gratis, nggak berbayar, Ustaz. Maka akhirnya apa yang terjadi? Kami bebankan itu untuk event yang di Jakarta, yang kebetulan di Jakarta itu menggunakan tempat exhibition besar, yang memiliki kos yang besar, di samping juga untuk menanggung biaya yang sudah dikeluarkan untuk beberapa kota yang lainnya. Ya, wallahu a'lam bishawab, itu adalah layak dan bisa kita maklumi akan hal itu. Namun bagi orang yang tidak mengerti cerita dan latar belakang ini semuanya, pasti hal yang seperti itu menjadi sebuah pro kontra. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, alasannya mereka nasihat Ustadz Yazid rahimahullah Ustaz gitu. Nah, Heeh. Jazakallah Anda khairan Ustaz. paham? Nah, Ustaz. Allah barik fiik. Ustaz Yazid rahimahullah mengingatkan akan hal ini. Dan anak ingat bahwa Ustaz Yazid rahimahullah di antara awal-awal anak ngaji dengan beliau, bukan ketika anak masih mahasiswa di Ma'hadul Ulum di Lipia tahun 95, beliau ngisi kajian itu bukan di masjid, tapi di rumah salah seorang pedagang, saudagar kaya yang cukup kaya di Jakarta yang memfasilitasi kajian beliau. Ya, dia belum dimulai di masjid, dan ketika beliau ditolak di beberapa masjid, ya akhirnya dilakukanlah di beberapa orang-orang yang punya, istilahnya orang kaya yang dimana kemudian setelah kajian ada makan, ada ini, ada itu dan lain sebagainya. Sebelum kemudian Allah Subhanahu wa taala mapankan beliau rahimahullah dengan tempat yang cukup mapan di dalam, sehingga beliau meramaikan kajian itu melalui masjid yang beliau bina, ya Masjid Imam Ahmad bin Hambal yang ada di Kota Bogor. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi jazakallah. wabarakatuh. Sehat selalu ya Ustaz. Waalaikumsalam. Amin ya Baik, rabbal alamin. barakallahu fiik untuk Ukti Putri yang sudah berpartisipasi untuk menyumbangkan pertanyaan pada malam hari ini. Selanjutnya kami persilakan kepada Umu Amr yang sudah raise hand dan menyampaikan pertanyaan. Tafadhol ya Umu Amr. Masya Allah. Jazakumullahu khairan Kang Zai. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan Ustadz atas masukan dan nasihatnya. Terkait dengan materi tadi Ustadz, masalah mimpi atau wasiat dari Qais, apakah yang ingin ditanyakan Ustadz, apakah apabila ada keluarga atau teman yang bermimpi tentang orang yang sudah meninggal, kemudian dalam mimpinya itu ada pesan-pesan tertentu buat keluarga atau yang lainnya. Apakah hal yang demikian itu bisa kita percaya, kemudian kita sampaikan Ustadz kepada orang tertentu yang hadir atau yang diamanahkan di dalam mimpi itu? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Barakallahu fiik. Wallahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan jiwa ketika datang waktunya untuk meninggal dunia, dan yang mewafatkan jiwa ketika belum meninggal dunia di saat tidurnya. Ya, ayat itu menunjukkan bahwa ketika seseorang itu tidur, dia satu frekuensi dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Maka ruh mereka bisa berjumpa, bisa bertemu. Sehingga di dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seperti yang misalnya yang ditulis oleh Muhammad Syukri Al-Alusi rahimahullah, yang ditahqiq oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Al-Ayatul Bayyinat ala Adab Sima'il Amwat Hinda Al-Hanafiyyati Sadat. Di sana Syekh Al-Albani rahimahullah menegaskan di muqaddimah bukunya terkait dengan bahwa orang-orang yang sudah meninggal dunia, rohnya bisa bertemu dengan kita ketika kita mimpi, di dalam mimpi kita. Dan real benar mereka, ya benar-benar mereka lah yang kita temui di saat di dalam mimpi tersebut. Dan jika pesan-pesan itu adalah pesan-pesan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, pesan-pesan yang tidak menyingkap hal-hal yang gaib, yang menimbulkan fitnah, su'udhan, ya, menuduh seseorang dengan tuduhan-tuduhan yang tidak layak. Misalnya, pesannya misalnya, ini sekedar contoh-contoh saja, bahwa saya itu mati diracun loh, yang racun saya si fulan, misalnya saya mati disihir, yang menyihir saya si fulan. Hal-hal yang konteksnya seperti ini jangan dipercaya. Itu tidak boleh dipercaya karena itu bersifat fitnah, ya, itu bersifat fitnah. Namun misalnya pesan-pesan itu terkait dengan bahwa kalian misalnya sekedar contohnya jaga wasiat Allah dan Rasulnya, pegang Quran dan Sunnah, bahwa
eh, ketakwaan itu. Misalnya nasihat-nasihat yang baik. Bersatulah kalian sebagai saudara, jangan bercerai-berai, jangan menjadikan warisan sebagai sebab pertikaian, atau hal-hal yang seperti itu, bertaubatlah dari dosa dan maksiat yang kalian lakukan, maka hal-hal yang seperti ini sampaikan, ya, sampaikan. Namun jika ada pertanyaan apa di dalam mimpi itu pernyataan yang di situ menimbulkan fitnah, syubhat, yang menimbulkan bertentangan dengan Quran dan Sunnah, jangan disampaikan. Allah a'lam bishawab. Iya, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Tadi Ustadz menyebutkan tentang bahwa sahabat meninggikan suara di hadapan Rasulullah SAW. Kalau saat ini mungkin bukan meninggikan suara, tetapi bagaimana bila ada orang-orang yang kita sampaikan hadis Rasulullah SAW, Ustadz, tapi mereka mengenyampingkannya dengan mengatakan jangan bawa-bawa hadis, jangan bawa-bawa Al-Quran misalnya dalam hal ini, jangan apa-apa dihubung-hubungkan dengan hadis dan Al-Quran. Bagaimana menyikapi sikap yang seperti itu, Ustaz? Barakallahu fiik. Orang yang mengucapkan kalimat yang seperti ini adalah menunjukkan lemahnya imannya atau bahkan ketiadaan imannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita Allah wa ati'ur rasul, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah Rasul kepada Rasulullah SAW. Dan Allah menyampaikan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasul kepadamu kerjakan, apa yang dilarang stop, hentikan. Ya, itu menunjukkan bahwa apapun itu konteksnya. Kalau misalnya jangan bawa-bawa, bagaimana Allah menyampaikan apapun yang diperintah oleh Allah, yang diperintahkan oleh Rasul, kerjakan. Apapun yang dilarang, tinggalkan. Ini terkait dengan segala aspek kehidupan kita. Ya, apapun yang beliau wa ma atakumur rasulu fakhudhu, apapun itu kerjakan. Ya, maka li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepantasnya bagi mukmin laki-laki maupun wanita jika Allah atau Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan tentang suatu ketetapan tertentu, maka kemudian mereka mengambil pilihan lain di luar hal itu. Ya, dan ini menunjukkan bahwa itu bukanlah sikapnya orang beriman. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Demi Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak beriman sampai menjadikan engkau sebagai hakim terhadap apapun yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati kejanggalan, ganjalan dan penolakan di dalam diri mereka terhadap keputusanmu itu, dan mereka pasrah sepenuhnya dengan keputusan itu. Ini menunjukkan, ayat-ayat ini menegaskan kepada kita bahwa seharusnya sikap seorang muslim, seorang mukmin adalah mengembalikan segala sesuatunya kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Terus kalau misalnya seseorang mengesampingkan Quran dan Sunnah yang perkataan yang terbaik, firman yang terbaik, sabda ucapan manusia terbaik, terus akan merujuk kepada apa mereka untuk melihat sesuatu itu sebagai sesuatu yang benar atau yang salah? Kepada apa mereka melihat? Kepada hasil produk akal mereka yang penuh dengan ketidaktahuan, yang penuh dengan hawa nafsu? Apakah itu lebih layak untuk didengarkan ketimbang firman Allah dan sabda Rasulullah SAW? Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Oh, fikum barakallah. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Masih boleh satu lagi, Ustaz? Ahlan wa sahlan. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila di satu ketika ada seseorang yang menuduh orang lain, kamu berbuat zalim kepada saya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi di kemudian hari atau di lain waktu, dia menyadari bahwa sebenarnya seseorang itu tidak berbuat zalim terhadap dirinya, tetapi dirinya saja yang tidak punya ilmu sehingga merasa dizolimi, padahal itu adalah yang hak. Dan itu sebenarnya ada tidak terungkap, artinya tidak terungkap di depan orangnya. Tetapi karena sudah terlanjur dirinya sendiri mengatakan itu dengan orang lain atau dalam dirinya sendiri, bagaimana cara bertobat atau cara mengatasi hal-hal yang tidak sesuai dengan tempatnya seperti itu, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Masya Allah. Nah, kasus yang seperti ini sangat banyak terjadi.
bahwa zalim tapi merasa dirinya mazlum. Ya, tidak sedikit yang orang yang melakukan yang seperti itu. Dia berbuat zalim, tapi kemudian karena ketidaktahuannya, eh, dia menuduh dia, kemudian dia merasa dirinya sebagai korban ya yang dizalimi. Ya, dan sebaliknya, orang yang bersikap baik kepada dia, dia tuduh dialah orang yang berbuat zalim kepada dirinya. Hal ini karena muncul karena ketidaktahuan sejumlah orang ya, terkait ketidaktahuan terhadap ilmu, terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, terhadap yang hak dan yang batil. Itulah di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menegakkan yaumul hisab nanti pada hari kiamat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun dia akan melihatnya. Barang siapa yang berbuat kejahatan, keburukan sekecil apapun dia akan melihatnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala fala tudzlamu nafsun syai'a, bahwa tidak ada satu jiwa pun yang akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yadzlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Dan ini ditegaskan oleh Allah dengan banyak ayat di dalam Al-Quran. Di antara hikmah kenapa adanya yaumul hisab adalah karena banyaknya persepsi yang berbeda di antara sejumlah manusia, yang mereka itu merasa dirinya zalim atau dizalimi, padahal hakikatnya adalah sebaliknya. Nah, jika seseorang di dalam fase ketidaktahuannya, kemudian dia mengatakan dirinya dizalimi oleh seseorang, dan kemudian pada fase tertentu mulai dia menyadari bahwa semua tuduhan yang dia tuduhkan kepada orang lain yang telah menzaliminya adalah tidak benar, maka dia harus bertaubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika itu masih tersimpan di dalam dirinya, kekesalan, dendam dan lain sebagainya, yang masih tersimpan di dalam dirinya, ya dia kesal dengan itu, ya, terus kemudian belum pernah dia ekspos ke orang lain, dia ceritakan ke orang lain, atau dia lemparkan tuduhan itu kepada orang yang dia anggap zalim itu, maka tobatnya cukup dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu dia mengklarifikasi kepada yang bersangkutan. Namun masalahnya adalah kalau sudah sampai disampaikan kepada orang tersebut, ya, kamu zalim terhadap saya, kamu begini, kamu begitu. Selang waktu dia menyadari bahwa statement dia yang menuduh orang itu zalim dan lain sebagainya salah. Ya, ternyata orang itu nggak zalim ke dia. Malah dirinya yang zalim terhadap orang tersebut bisa jadi misalnya. Nah, kondisi yang seperti ini, maka dia harus mengklarifikasi kepada orang itu. Datangi orang tersebut, minta maaf bahwa dia telah menuduhnya dengan tuduhan yang tidak benar. Minta ikhlasnya di dunia sebelum sampai nanti pulang di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Wa jazakallahu khair. Baik, eh Insya Allah ya untuk Ummu Umar, untuk pertanyaan-pertanyaannya yang mewakili dari pertanyaan-pertanyaan jemaah di Amerika maupun juga Kanada. Selanjutnya di sini ada yang bertanya melalui eh, chatbox di Zoom meeting ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apakah boleh kalau musim summer kita menjamak sholat maghrib dengan sholat isya di waktu maghrib? Demikian Ustaz pertanyaannya. Jazakumullahu khair. Anda tidak bisa menjawab pertanyaan seperti ini karena Anda belum pernah ngalamin musim summer itu seperti apa. Ya, belum pernah tahu nih, di Indonesia nggak ada musim summer kayaknya ya. Yang ada di Betul. sini musim durian, di sini ada yang musim ya rambutan, musim mangga begitu ya. Iya, Yang bertanya betul. supaya lebih spesifik seperti apa supaya Anda bisa memahami. Wallahu a'lam. Iya, tadi sudah Anda konfirmasi, tanyakan kembali, maksudnya musim summer maksudnya bagaimana kondisinya begitu kan? Kita tidak Ya, tahu betul. begitu ya. Kondisinya Nah, seperti apa betul. sehingga pertanyaan apakah boleh menjamak itu Iya, jadi boleh atau tidak boleh. betul. Apa namanya alasan uzur Spesifik aja. syarinya apa yang Ya, menyebabkan harus di betul. gitu-gitu ya? Nah, tadi Ana sudah Nah, tanya sahih. seperti itu, namun yang Mungkin bisa bersangkutan membantu belum sedikit menjawab. Ustadz, Kanze. Silakan. Iya, silakan. Eh, Kalau di Amerika mungkin enggak Ustadz, tapi mungkin di beberapa wilayah di Eropa itu Ya. misalnya summer itu antara maghrib ke isya-nya jauh Ustadz, atau dari asar ke isya-nya itu jauh. Jadi terkadang di Amerika aja kita pernah buka maghrib pada Mhm. saat puasa itu jam 9 malam Ustadz. Terus isya-nya jam Ya. 11 malam.
Nah, di daerah Eropa yang dekat ke daerah kutub itu kan juga tambah malam lagi, Ustadz. Jadi mungkin, walau alam, ini terkait yang cukup panjang antara maghrib ke isya-nya bisa Hmm, sampai 4-5 jam seperti itu, Ustadz. Mungkin ya, Ustadz ya, walau alam, karena kami Terus, pernah kalau Anda boleh mengalaminya tahu, juga. Ya, kalau Ustadz? boleh tahu, Muhammad, kalau misalnya maghrib ke isya itu 4 sampai 5 jam, isya Iya. ke subuhnya bagaimana? Subuhnya biasanya nggak jauh juga, Ustadz. Misalnya isanya jam 11, terus subuhnya jam 4 atau jam 5, seperti itu, Ustadz. Jadi Nah, sekitar 4 jam juga gitu. oke. Karena memang kalau summer pas musim panas itu malamnya sedikit, Ustadz. Siangnya panjang. Oke. Well, yang Anda tahu terkait dengan kasus-kasus yang seperti ini, eh, yang lebih tepat hari ini, kalau merujuk kepada dalil-dalil yang ada, itu yang Anda pahami terkait dengan hal ini seperti mirip dengan apa yang pernah ditanyakan sebagian sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi SAW menyampaikan tentang munculnya Dajjal. Ya, ketika Dajjal itu muncul, kata Nabi SAW, dia akan muncul selama 40 hari. Akan ada 40 hari. Dari 40 hari itu, kata Nabi SAW, hari pertama, Yaumun Kasana. Hari kedua, Yaumun Kasyahr. Hari ketiga, Yaumun Kausbu'. Wabaki ayyamihi ka ayyamikum hadhihi. Bahwa hari pertamanya itu seharinya sama seperti setahun. Sehari sama seperti setahun. Hari kedua sama seperti sebulan. Hari ketiga sama seperti seminggu. Ya, satu harinya sama seperti seminggu. Dia 7 kali 24 jam. Yang hari keduanya sama seperti sebulan. Ya, 24 jam kali 30 hari. Asumsinya begitu, tapi itu hitungannya adalah satu hari. Atau bahkan yaumun kasana, satu harinya sama seperti setahun, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, kalau misalnya harinya sama seperti setahun, seharinya setahun, seharinya itu seminggu atau sebulan, terus sholatnya gimana ya Rasulullah? Apakah misalnya setahun artinya sholatnya cuman ya dalam setahun itu 360 sekian hari itu cuman 5 kali doang karena mengikuti terbit dan terbenamnya matahari? Dijawab oleh Nabi SAW, tidak seperti itu. Tapi kalian harus mengukurnya atau menghitungnya. Yang dari hal ini, fatwa-fatwa para ulama seperti Syekh bin Bas, Lajnah Daimah, rahimahumullah, dan yang lain sebagainya. Ketika ditanya oleh sebagian umat Islam yang tinggal di negeri kutub dan yang semisalnya, mereka mengarahkan untuk yang fatwa mereka itu adalah mengikuti jadwal sholat itu, ya jadwal sholat mereka, mengikuti jadwal sholat negeri terdekat dengan mereka yang lebih normal terbit dan terbenam mataharinya. Ya, jadwal sholat mereka mengikuti jadwal sholat normal di negeri terdekat yang siklusnya masih normal. Ya, terdekat dengan mereka yang siklusnya masih normal dan itu yang mereka copy paste mereka berlakukan di negerinya tanpa memperhatikan terbit dan terbenamnya matahari. Seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab, ana haqqul yaqin yang bertanya juga hidup di lingkungan dan di masyarakat kaum muslimin yang pastinya juga ada ulama atau mufti yang ada di sana. Yang insya Allah jauh lebih mengerti dengan konteks yang sedang ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. baik. Oh, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan-penjelasannya dan rupanya di sini sudah tidak ada lagi yang bertanya. Dengan demikian, sebelum diakhiri kajian pada malam hari ini, mungkin akan ada closing statement dari Ustazana Ali sebelum ditutup kajian pada malam hari. Tafadhol Ustaz. Nah, ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Nanti insya Allah pada kajian kita berikutnya kita akan membahas tentang kisah masuk Islamnya Adi bin Hatim. Ya, kisah masuk Islamnya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Ya, ini beliau sangat menarik sekali tentang kisah Islamnya karena apa? Karena Adi bin Hatim ini tokoh Kristen di zamannya. Ya, beliau tokoh Nasrani yang sangat disegani dan
ada kisah menarik terkait dengan masuk Islamnya beliau. Adi bin Hatim ini punya kisah menarik juga. Satu-satunya sahabat yang pernah ketemu Dajjal ini Adi bin Hatim. Tapi saya tidak akan ceritakan tentang fenomena ketemunya Adi bin Hatim dengan Dajjal. Karena ini di fenomena atau di peristiwa yang berbeda. Nah, itu tema kita yang insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Di samping kita akan membahas tentang beberapa utusan-utusan lain yang menghadap kepada Nabi SAW dan menyatakan syahadat dan keislaman mereka. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam pertemuan kita pada malam hari ini, sambungan dari malam sebelumnya, dan juga masih akan berlanjut pada kajian yang akan datang, masih terkait dengan sejumlah ayat-ayat Al-Quran di dalam surat Al-Hujurat. Ya, di mana sejumlah utusan-utusan itu ada yang datang dengan menyampaikan bahwa kami ini lebih disegani loh wahai Rasulullah daripada kaumnya si Fulan yang memerangi kamu, Hawazin misalnya. Hawazin itu dibandingkan kami nggak ada artinya. Kami jauh lebih besar, kami jauh lebih hebat, kami jauh lebih perang, lebih jago perang. Tapi kami nggak merangin engkau ya Muhammad. Untung kami masuk Islam begitu ya. Kemudian turunlah ayat Allah yang mununa alaika an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Ya Allah turunkan firman-Nya di dalam surah Al-Hujurat, mereka menceritakan kepadamu keberuntunganmu karena keislaman mereka. Maka jawablah, jangan kamu menceritakan keislaman kalian kepada aku. Tapi Allah lah yang telah memberikan anugerah kepada kalian dengan memberikan hidayah kepada kalian kepada keimanan. Jika kalian adalah orang-orang yang benar. Di situ memberikan banyak pelajaran kepada kita. Pada malam hari ini kita pun mengambil sejumlah pelajaran dari sejumlah ayat yang menjadi sebab turunnya surat Al-Hujurat. Ya, di mana dilarangan untuk meninggikan suara melebihi suara Nabi SAW. Jika yang seperti itu saja, ini ungkapan ini saya ulang-ulang karena itu di antara perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ya, bahwa jika meninggikan suara saja bisa membatalkan pahala seseorang, maka bagaimana dengan meninggikan ego, meninggikan pendapat, meninggikan sesuatu, ide dan lainnya yang terkait dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, melebihi firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu akan jauh lebih membatalkan amal ibadah seseorang, menyebabkan dia tertolak amal ibadah. Allahul musta'an. Aqulu qawli hadza ya ikhwah fillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan pada Ustazuna Ali Hasan Bawazir hafizallahu taala yang telah menyampaikan berbagi ilmu kepada kita semua di kajian hari Senin, hari Senin malam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini. Sekaligus juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustaz dan juga keluarga senantiasa sehat walafiat, kemudian juga diberkahi dan mudah-mudahan menjadi pahala jariah kepada Ustaz dan keluarga atas berkenannya untuk berbagi ilmu bersama Bumiku Mengaji pada malam hari ini. Jazakumullah khairan Ustazi, barakallahu fikum. Dengan demikian atas nama kru Bumiku Mengaji yang bekerja pada malam hari ini mengaturkan banyak terima kasih kepada Ustazuna Ali Hasan Bawazir, kemudian juga kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini atas partisipasi dan juga atensinya pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita dan kita akan tutup pada pukul 21 lebih 39 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Wassalam. Selamat istirahat. Nah, Waalaikumsalam Barakallahu Ustaz. warahmatullahi barakallahu wabarakatuh. fikum. Khairan ya Ustaz. Jazakallah khairan.